siang, halo Stella Family, kembali lagi di Rumah Stella Maris. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dr. Hashifah Narila, kali ini sebagai host. Untuk topik yang sangat menarik yaitu topik hepatitis pada anak akan dibawakan oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Johannes S. Wibisono, spesialis anak. Beliau merupakan salah satu dokter spesialis anak yang berpraktek di Rumah Sakit Stella Maris. Jadwal praktek beliau di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 9 sampai pukul 11 di Poliklinik dan pukul 11 sampai pukul 13 di Poliklinik. Apabila ada pertanyaan nantinya, silakan ditulis diketik di kolom komentar. Nanti di akhir sesi materi akan kita jawab bersama-sama melalui sesi diskusi. Tapi sebelum dimulai materinya, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat siang, Dr. Johannes. Selamat siang, Dr. Hashifah. Bagaimana kabarnya, Dok? Baik, sehat. Baik, Dokter. Kita mulai saja materinya, Dokter, ya, untuk hepatitis pada anak. Saya persilakan, Dokter. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya di Rumah Sakit Stella Maris. Dan selamat siang, ibu-ibu dan bapak-bapak dari Rumah Sakit Stella Maris dan Dr. Hashifah. Pagi siang ini saya akan mencoba memberikan informasi sedikit tentang hepatitis yang menjadi misterius ini yang sering ditanya sama orang tua di dalam praktek sehari-hari. Slide please. Baik. Hari ini kita akan mulai dengan judul kenalin hepatitis pada anak. Slide-nya muncul? Sudah ya? Oke. Secara perdefinisi, hepatitis itu adalah suatu radang pada hati yang dapat menyebabkan kerusakan sel-sel dari hati dan mengganggu fungsi hati. Jadi sebenarnya hati itu sama seperti organ-organ lainnya, dia bisa kena infeksi, bisa kena radang, dan sebagainya. Adapun penyebab daripada Adapun penyebab dari hepatitis itu sebenarnya banyak. Yang sering dijumpain adalah hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Itu yang sering dijumpain, yaitu penyebab dari infeksi. Selain itu juga di Indonesia, selain hepatitis A, B, C, D, E, juga sering disertai penyebabnya tifus, malaria, toxoplasma, adenovirus, dan lain-lain. Selain infeksi, sebenarnya hepatitis juga bisa disebabkan oleh beberapa obat, misalnya seperti paracetamol yang berlebihan, rifampicin yang berlebihan, itu semua berpotensi untuk menyebabkan peradangan pada hati. Nah, beberapa kasus transfusi juga bisa menyebabkan hepatitis, terutama hepatitis yang menular melalui transfusi darah, walaupun sangat jarang dijumpai. Tapi ini bisa dijumpai pada pasien-pasien yang sering mengalami transfusi, misalnya pasien talasemia, dia harus melakukan transfusi berulang-ulang. Nah, risiko untuk kena hepatitis itu jauh lebih besar. Juga kembali lagi, hati itu merupakan suatu filter di dalam badan kita, sehingga kalau kita minum sesuatu yang beracun, nah, kemungkinan bisa terjadi radang di hati kita, sehingga menyebabkan peradangan hati atau hepatitis. Slide. Jadi bagaimana sih seorang dokter itu tahu kalau pasien itu mengalami hepatitis? Tentunya kita lakukan nomor satu itu adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu mulai dari gejala pasiennya bagaimana, ada nggak matanya kuning, ada nggak mual-mual, ada nggak mencret, kemudian ada nggak riwayat kontak dari luar negeri, ada nggak riwayat kontak dari pasien yang sebelumnya hepatitis, itu harus kita tanyakan, itu yang utama. Setelah kita curiga, kita lakukan pemeriksaan laboratorium, kita mengambil darah untuk melihat bagaimana fungsi hati pasien itu, apakah masih bagus atau tidak, dan kita bisa memperkirakan hepatitis ini penyebabnya apa. Yang tadi sudah dikatakan kan ada 4 penyebab hepatitis. Kita mulai membedakan apakah infeksi yang menyebabkan, apakah dia keracunan obat, apakah dia karena transfusi, dan kalau dia infeksi pun, infeksi apa yang menyebabkan hepatitisnya itu bisa diketahui dari pemeriksaan laboratorium.
Kemudian setelah itu kita bisa lakukan pemeriksaan radiologi berupa USG. USG itu kita bisa lihat berapa besar sih fungsi hatinya, ukuran hatinya, terjadi kerusakan atau tidak. Bisa kita lakukan pemeriksaan CT scan, pemeriksaan MRI dan sebagainya. Dan terakhir, kalau tahap hepatitisnya sangat berat, kita bisa melakukan pemeriksaan biopsi. Biopsi itu adalah mengambil jaringan hati dan dilakukan pemeriksaan untuk melihat seberapa parah peradangan pada hatinya. Slide. Nah, sebenarnya ini yang perlu diketahui oleh orang tua. Hepatitis ini cukup sering dijumpai pada anak-anak dan dewasa. Hepatitis akut pada anak-anak biasa gejalanya ringan dan sembuh sendiri. Itu biasanya. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa kebanyakan hepatitis akut pada anak itu gejalanya ringan dan umumnya akan sembuh sendiri. Jadi saya ulangi lagi. Nah, kenapa kali ini menjadi masalah di dunia? Karena kali ini punya hepatitis kok gejalanya berat dan sebagian membutuhkan transplantasi. Jadi tidak umum. Nah, karena tidak umum menjadi wanti-wanti kepada tenaga medis yang ada bahwa kalau kita jumpai pasien hepatitis akut yang selama ini gejalanya ringan, kali ini kita harus lebih waspada dan kita harus pantau lebih ketat. Kira-kira begitu. Slide. Nah, kita lihat ini hepatitis akut berat. Jadi ada kata berat ya, yang belum diketahui penyebabnya. Jadi di sini, di slide ini, kita lihat bahwa ada kata berat dan ada kata-kata yang belum diketahui penyebabnya. Jadi itu 2 poin atas hepatitis misterius kali ini. Kembali lagi slide sebelumnya kan saya sudah katakan bahwa pada anak-anak hepatitis itu biasanya ringan. Nah, yang ini berat. Yang kedua, dia belum diketahui penyebabnya. Padahal sebelum slide-slide berikut kita sudah tahu bahwa hepatitis itu bisa karena virus A, B, C, D, E, dan beberapa kuman lain yang sering, misalnya tifus, malaria itu sering juga dijumpai. Demam berdarah bisa menyebabkan hepatitis. Nah, sebenarnya hepatitis ini pada waktu bulan 5 April itu dilaporkan di Inggris, ya perjalanannya. Kemudian di 3 negara melaporkan kasus yang sama. Kemudian tanggal 15 April, jadi kira-kira 1 bulan yang lalu ini ditetapkan sebagai kejadian luar biasa oleh WHO. Jadi kira-kira sudah 1 bulan lah seluruh dunia itu mengkhawatirkan tentang hepatitis akut ini. Tapi sampai hari ini, sampai di Indonesia, kalau kita lihat ini laporan itu tanggal 16 sampai 30 April itu baru 3 dugaan. Jadi belum kasusnya, dugaan. Artinya masih butuh pemeriksaan apakah masuk kategori yang belum diketahui penyebabnya. Memang dapatnya berat, tapi belum tentu tidak diketahui penyebabnya gitu loh. Jadi ada pasien yang hepatitis akutnya meninggal di Indonesia. Penyebabnya apa? Belum diketahui. Lanjut. Nah, sampai hari ini laporan tanggal 19 Mei. Dari 14 seluruh Indonesia ya. Indonesia itu ada 300 juta penduduk. Dari 14 kasus dugaan hepatitis akut sampai kemarin tanggal 19 Mei belum ada satupun yang dianggap konfirmasi positif. Jadi sebenarnya kita nggak usah terlalu khawatir tentang kasus-kasus hepatitis akut yang ada beredar di negara Inggris itu, karena di Indonesia sendiri belum ada konfirmasi positif. Nah, bagaimana sih kemungkinan penularan dari ini? Kalau sudah 1 bulan dan kita lihat jumlahnya nggak terlalu banyak, kemungkinan besar penularannya kecil. Dia tidak seperti COVID. Kalau COVID itu sangat cepat. Kita kena satu rumah, satu orang kena, satu rumah pasti kena. Kalau ini kemungkinan besar penularannya itu tidak secepat penyakit-penyakit lain. Walaupun kalau kena sakitnya berat. Gitu. Jadi harus tetap menjadi perhatian bagi tenaga kesehatan. Slide. Bagaimana sih gejala awal? Gejala awal sebenarnya kalau hepatitis itu sama seperti sakit-sakit lain. Bisa terjadi mual, bisa muntah, diare, dan demam ringan. Biasanya demamnya nggak tinggi gitu loh, ya. Nah, pada kasus-kasus yang lebih lanjut, air kencingnya bisa warnanya pekat seperti air teh, beraknya bisa seperti dempul, putih dan pucat. Kemudian mata
warna mata dan kulit menguning. Nah, ini harus diperhatikan bahwa harus mata dan kulit. Kadang-kadang kalau kita yang kuning langsat ini sedikit kuning aja langsung dibawa dokter, takutnya hepatitis. Padahal matanya masih bagus. Jadi jangan cepat-cepat juga panik begitu lihat kuning tangannya sedikit dibawa ke dokter, itu belum tentu hepatitis. Kita harus lihat apakah matanya kuning atau tidak. Nah, kalau yang lebih berat lagi, gangguan pembekuan darah, misalnya mensnya nggak berhenti, atau ada bercak-bercak di badan, atau terjadi kejang, atau penurunan kesadaran, diajak ngomong nggak bisa, atau ada kejang, atau susah tidur, itu kalau sudah tahap lanjut. Jadi intinya kita harus waspada kalau dijumpain kasus-kasus dengan gejala yang berat ini, harus segera dimasuk rumah sakit. Sementara kalau dia masih gejala ringan, bisa berobat jalan. Slide. Nah, bagaimana sih cara mencegah anak dari hepatitis akut? Sebenarnya pencegahan hepatitis akut ini, slide please, sama seperti yang lain-lainnya. Sebahagian besar hepatitis akut ini menular melalui saluran pencernaan, sama seperti penyakit-penyakit lain. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita harus rajin cuci tangan dengan sabun. Kemudian pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Ya, ada beberapa makanan, misalnya makanan Jepang itu sejenis sushi dan sebagainya itu tidak dalam keadaan matang. Jadi mungkin sementara kita bisa hindari dulu, khususnya untuk anak-anak. Ya, kemudian usahakan kita tidak bergantian alat makan dengan orang lain yang kita rasa menderita sakit. Kemudian hindari kontak dengan orang-orang yang sakit. Terus ya, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, kena matahari yang cukup, rumah jendelanya dibuka, lantai dibersihkan, alat-alat dapur untuk memasak makanan itu harus benar-benar bersih. Kadang-kadang makanannya bersih tetapi alat masaknya itu kurang bersih. Habis potong daging, kemudian potong makanan yang sudah mau dimakan, itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita alat dapur itu harus bisa dibedakan mana alat yang dipakai untuk makanan yang masih mentah dan mana alat yang dipakai makanan yang sudah matang. Karena kalau terjadi kontaminasi itu juga gampang menularkan penyakit. Lanjutnya. Nah, jadi sebenarnya kesimpulan yang saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak adalah hepatitis pada anak itu sering kita jumpai dan banyak penyebabnya. Namun sebahagian besar hepatitis akut pada anak-anak selama ini sifatnya itu ringan. Bahkan ada beberapa yang tidak ada gejala. Dia nggak punya gejala, tenang-tenang aja. Setelah diperiksa ternyata dia sudah pernah kena hepatitis. Jadi kita tidak tahu dia sudah pernah kena hepatitis. Kita tidak tahu dia kena hepatitis, tapi kita tahu waktu pemeriksaan darah dia sudah pernah misalnya 3 bulan atau 4 bulan yang lalu kena hepatitis. Hepatitis akut dan berat yang saat ini menjadi kejadian luar biasa itu jarang dijumpai pada anak-anak. Ya, jadi yang dideklar WHO itu masih jarang dijumpai pada anak-anak. Jarang dijumpai pada anak-anak bukan berarti tenaga kesehatan boleh tenang-tenang, tidak. Jadi tenaga kesehatan diwanti-wanti untuk memonitor semua kasus-kasus hepatitis akut. Nah, Rumah Sakit Stella Maris saat ini kita mempunyai alat untuk dapat memeriksa penyebab hepatitis akut pada anak-anak. Jadi kalau kita curigai ada pasien yang hepatitis akut, kita punya alat khusus bisa memeriksa penyebabnya. Jadi lebih ke arah sebenarnya pedoman WHO itu kepada tenaga medis dan kepada rumah sakit untuk mempersiapkan apabila dijumpai kasus-kasus ini sudah tahu apa yang dilakukan. Karena hepatitis yang selama ini pada anak-anak itu ringan, sekarang ada loh yang berat. Jadi rumah sakit, instansi kesehatan harus siap-siap untuk melakukan melacak kalau dijumpai kasus berat. Kemudian seperti yang tadi dibilang bahwa penyebab hepatitis itu banyak pada anak-anak. Ibu-ibu bisa melengkapi imunisasi untuk mencegah hepatitis terhadap virus dan bakteri yang sudah diketahui, misalnya tifus, hepatitis B, hepatitis A, itu diketahui bisa menyebabkan hepatitis. Walaupun bukan itu yang menyebabkan hepatitis yang wabah saat ini, tetapi tidak salah itu untuk dilengkapi untuk mencegah hepatitis berikutnya. Kemudian supaya tidak gampang menular,
secara umum penyakit-penyakit itu kita harus menjaga kebersihan. Selanjutnya, nah, dan yang paling penting adalah orang tua jangan terlalu panik. Kadang-kadang muntah satu kali, orang tua udah langsung telepon dokternya jam 3 pagi. Dok, anak saya muntah hepatitis akut enggak? Nah, itu mungkin kurang masuk akal. Jadi ibu nggak boleh terlalu panik karena pertama kasusnya sangat-sangat jarang, eh, tidak terlalu jarang dan sampai hari ini belum dilaporkan di Indonesia gitu loh. Namun tenaga kesehatan yang harus waspada. Jadi mungkin masyarakat masih boleh tenang saat ini. Saya rasa penjelasan saya untuk hepatitis akut yang misterius itu sampai sini. Mungkin ada beberapa teman-teman atau host yang mau bertanya, berdiskusi, kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Silakan Dr. Hasifa. Dokter Johannes, terima kasih informasinya yang luar biasa ya, sangat banyak itu pengetahuan untuk Stella Family kita semua. Ini ada beberapa pertanyaan dok dari Stella Family, mungkin bisa didiskusikan nanti dok. Untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Yudis, dokter mau tanya, jika sudah kena gejala hepatitis dan dinyatakan sembuh, apakah bisa terkena lagi dok? Saya langsung jawab. Jadi, apakah kalau sudah pernah kena hepatitis bisa kena lagi? Bisa, karena hepatitis itu kan penyebabnya banyak. Kalau dulu dia kena hepatitis A, bisa aja kena hepatitis B. Kalau dulu dia kena hepatitis B, bisa aja kena hepatitis D dan C. Jadi bisa saja. Atau kalau dia sehat-sehat, tapi kalau dia minum obat paracetamol berlebihan, dia bisa kena hepatitis juga. Iya, Dr. Johannes. Ya. Halo Stella Family semuanya. Maaf sebelumnya ada kendala teknis. Dr. Johannes, kita boleh lanjutkan ya ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan nomor 1 tadi mengenai apakah seseorang jika terkena hepatitis bisa terkena hepatitis lagi, saya rasa sudah terjawab dengan jelas ya, mengingat bahwa yang sudah dijelaskan penyebab hepatitis itu banyak. Bahkan selain infeksi dari virus ataupun kuman patogen lainnya, transfusi, keracunan, dan juga bisa karena obat. Kita lanjutkan untuk sesi tanya jawabnya, dok. Ada pertanyaan yang mungkin sedikit menyimpang dari topik kita nih, dok. Dari Ibu Lingsi Chandra, pertanyaannya bagi anak yang dari Kawasaki, berapa lama dok baru boleh diimunisasi? Oke, jadi kalau anak yang Kawasaki itu biasanya mendapat pengobatan imunoglobulin. Nah, setelah mendapat pengobatan imunoglobulin antara 6 sampai 12 bulan ke depan tidak boleh vaksin yang hidup. Tapi vaksin yang tidak hidup seperti vaksin hepatitis A, vaksin hepatitis B, vaksin tifus itu boleh dilakukan. Baik, dokter. Kita lanjutkan lagi untuk topik hepatitis akutnya ya, dok. Jadi dokter, tadi dokter sudah sebutkan bahwa untuk di Indonesia ini sendiri belum ada kasus konfirmasi dari hepatitis misterius tersebut, ya. Dan dari tanggal 16 sampai 30 April yang ada hanyalah kasus dugaan, tidak kasus dugaan. Sebenarnya dokter, kriteria yang bagaimanakah atau diagnosis bagaimanakah yang menyatakan bahwa seseorang ini terkena infeksi dari hepatitis misterius sendiri, dokter? Oke, jadi per definisi yang disampaikan kepada WHO kepada masyarakat itu adalah suatu penyakit radang hati yang menyerang pada anak di atas 1 bulan dan di bawah 16 tahun yang bersifat berat dan penyebabnya tidak diketahui dan penyebabnya bukan hepatitis yang umum dijumpai, misalnya seperti hepatitis A, hepatitis dilacak apa penyebab hepatitisnya. Kadang-kadang kalau kita ada infeksi di darah, bisa mempunyai gambaran yang sama seperti hepatitis akut juga. Jadi belum tentu sama seperti hepatitis yang menjadi concern WHO itu.
Baik dokter. Untuk moms and dad setelah family, jika ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Silahkan. Balik lagi ya ke dokter, bahwa hepatitis misterius ini sangat menjadi kekhawatiran khusus untuk kita karena memang gejala yang timbul itu dan berat. Sebabnya belum diketahui sampai saat ini, benar ya dokter? Kemudian kira-kira gejala yang khas hepatitis akut berat tanpa yang penyebabnya belum diketahui itu apa saja ya dokter? Bagaimana? Untuk gejala klinis yang khas untuk hepatitis berat yang belum apa saja dok? Kira-kira gejalanya apakah sama dengan? Jadi gejalanya secara umum adalah matanya kuning, kemudian karena dia berat bisa terjadi penurunan kesadaran, kemudian pada pemeriksaan fungsi hatinya SGOT, SGPT-nya itu meningkat tinggi di atas 500. Baru kita curiga dia sebagai suatu hepatitis akut. Nah, kalau kita mendapat kasus hepatitis akut, kembali kita harus cari penyebabnya. Kalau memang penyebabnya diketahui, misalnya seperti hepatitis A atau hepatitis E, maka dia sudah disingkirkan dari hepatitis akut yang misterius ini karena penyebabnya sudah diketahui gitu loh. Namun kadang-kadang karena kendala pemeriksaan khususnya di rumah sakit daerah tidak bisa dipastikan apakah dia penyebabnya apa. Jadi sampelnya itu harus dikirim ke pusat. Nah, sementara sampelnya belum dikirim di pusat itu masih dianggap sebagai probable, kemungkinan suatu hepatitis akut gitu loh yang tidak diketahui itu. Tapi hasil dari sana yang menentukan apakah dia benar confirm atau enggak. Kalau ternyata dia hepatitis A ya berarti kan sudah bukan hepatitis akut misterius lagi gitu loh. Masalahnya di Indonesia ini banyak rumah sakit daerah yang belum mempunyai fasilitas untuk memeriksa penyebab umum hepatitis gitu loh. Baik dokter, untuk jawabannya dok ya. Berarti kita tegas bahwa di Indonesia belum ada konfirmasi yang belum diketahui penyebabnya. Kembali Sampai lagi tanggal bang. 19 ya, 19 berarti 2 hari yang lalu ya. Kembali lagi bahwa yang paling penting adalah pencegahan agar tidak terinfeksi baik itu hepatitis akut yang misterius maupun hepatitis gitu ya. Untuk Stella Family dipersilakan jika ada pertanyaannya bisa diketikkan di kolom komentar. Dr. Johannes, saya izin membacakan pertanyaan dok dari UP Nishu. Pertanyaannya, apa benar menyebabkan hepatitis hepatitis Putus-putus suaranya? Boleh diulangi? Baik dokter, untuk pertanyaannya dok, apa benar bisa menular melalui makanan ataupun lain dokter untuk hepatitis tersebut, spesifiknya untuk hepatitis akut misterius dokter? Oke. Sebenarnya kembali lagi kalau kita per definisi penyebabnya itu masih misterius, kita tidak tahu dia menular melalui apa. Beberapa penelitian dikatakan menular melalui makanan. Ada beberapa penelitian dikatakan menular melalui udara. Misalnya seperti adenovirus itu kan bisa menular melalui udara. Tetapi apapun itu yang bisa kita lakukan saat ini sebagai masyarakat adalah menjaga kebersihan secara umum.
tidak makan makanan yang mentah, kemudian tidak ke tempat yang sakit, orang sakit. Saya rasa itu aja yang bisa dilakukan masyarakat secara umum. Lebih ke arah concernnya hepatitis akut misterius ini adalah ke instansi kesehatan. Jadi misalnya rumah sakit daerah yang belum mempunyai fasilitas untuk melakukan pemeriksaan, mereka harus mempunyai jejaring atau meningkatkan sarana untuk mencari penyebab hepatitis itu supaya bisa diketahui, bukan hanya sebagai hepatitis akut lagi, tapi bisa dicari penyebabnya apa gitu loh. Nah itu yang lebih ke arah sebenarnya concernnya ke tenaga kesehatan menurut saya. Baik, dok. Saya pertanyaan saya baca dokter, pertanyaan terakhir. Halo dokter, izin menyampaikan satu pertanyaan terakhir, dok. Boleh. Dari Bapak Rahman, izin bertanya dokter, atas dasar apakah pengkategorian seseorang anak ataupun dewasa dikatakan confirm atau probable atau epiling hepatitis, dok? Oke, jadi probable itu adalah suatu kemungkinan, adalah kasus kalau misalnya dijumpain penyakit hepatitis akut pada anak 1 bulan sampai 16 tahun yang penyebabnya bukan A, B, C, D, E. Itu dianggap sebagai suatu probable. Oke. Kemudian yang dikatakan confirm itu kalau sampelnya itu sudah dilakukan pemeriksaan lengkap dan tidak diketahui. Nah, itu yang kadang-kadang harus konfirmasi di pusat. Itu Kemenkes yang bisa membuat. Jadi Kemenkes yang bisa mengkonfirmkan itu. Nah, sementara epiling itu kalau kita bisa menjumpai, misalnya pasien ini pulang dari Eropa. Eropa kan menjadi pusat di mana kasus hepatitis akut ini yang ada. Jadi dia secara epidemiologi ada riwayat kontak dari sana. Saat ini ya, karena belum ada lokal transmisi. Jadi saat ini yang disebut epiling itu kalau misalnya dia punya kontak dengan pasien hepatitis akut misterius dan mengalami gejala muntah atau mencret, nah itu kita anggap sebagai suatu epiling. Walaupun kita tidak tahu kenapa dia muntah atau mencretnya, tapi karena dia mempunyai hubungan epidemiologi terhadap kasus misterius itu, kita bisa anggap dia sebagai epiling. Kira-kira begitu. Tapi saat ini di Indonesia sendiri belum ada yang confirm gitu. Jadi belum bisa dikatakan epiling itu belum banyak lah mungkin ya, kira-kira gitu. Yang probable aja baru 14 kan, kira-kira gitu. Baik dokter, saya rasa untuk materinya sudah sangat cukup jelas. Terima kasih banyak Dokter Johannes sudah membagikan, men-share ilmu untuk kita setelah family-nya. Jadi kesimpulannya dok, untuk hepatitis akut misterius yang belum diketahui penyebabnya ini tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, pencegahannya. Baik Stella Family, saya sebagai host Dr. Hasyifa Dalila akan menutup IG Live Stella Maris kali ini. Untuk Dr. Johannes spesialis anak, saya ucapkan terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Ya. Sudah IG Live dokter. Jika ada pertanyaan yang belum terjawab atau konsultasi lebih lanjut ke Dr. Johannes spesialis anak, beliau berpraktek Rumah Sakit Stella Maris Medan dengan jadwal praktek hari Selasa, Kamis dan Sabtu pada pukul 9 sampai 11 siang di Poli dan pukul 11 sampai pukul 13 di Poli. Baik, izin saya mengakhiri IG Live bersama Dr. Stella pada hari ini. Sampai jumpa di IG Live selanjutnya. Terima kasih.